Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki dari tim Nawara dengan NPM 23081070 169. Di sini saya akan membahas terkait dari proyek yang kami angkut untuk program InnoVillage kali ini, yaitu InnoVillage tahun 2025, yang dimana kami mengangkut judul Nawara, platform inovatif untuk pemberdayaan perempuan melalui layanan antar dan penjualan. Video ini akan menjelaskan sebuah platform inovatif yang dirancang untuk pemberdayaan perempuan melalui layanan dan juga antar dan penjualan produk. Proyek ini berlokasi di Kampung Kopelma Darussalam, Banda Aceh. Latar belakangnya adalah adanya potensi usaha mikro yang besar yang dijalankan oleh perempuan, namun mereka menghadapi kendala serius. Kendala ini termasuk akses transportasi yang terbatas, kesulitan pemasaran, dan juga isu keamanan dalam pengantaran. Selain itu, platform digital nasional yang ada sering dianggap kurang aman, di mana 70% perempuan melaporkan merasa cemas dan juga belum tentu sejalan dengan kebutuhan kultural spesifik di Aceh. Nah, di sini Nawara hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan solusi digital yang aman dan berpusat pada perempuan. Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, latar belakang dan tantangan dari Nawara adalah adanya potensi usaha mikro yang besar yang dijalankan oleh perempuan, namun mereka menghadapi kendala serius. Kendala ini termasuk akses transportasi yang terbatas. Nah, kesulitan inilah yang membuat kami terpicu untuk membuat aplikasi bernama Nawara ini. Selain itu, selain dari kasus yang saya sebutkan barusan, uh, di sini kami juga ingin mengatasi kasus-kasus seperti perempuan yang merasa kurang nyaman dengan aplikasi ojek online lainnya, yang dimana terdapat beberapa kasus seperti pelecehan dan juga ketidaknyamanan atas layanan yang diberikan, karena aplikasi-aplikasi ojek lainnya itu mempunyai driver yang umum, yaitu maupun baik perempuan maupun laki-laki, yang cenderung berisi laki-laki. Nah, Nawara ini merupakan salah satu solusi juga untuk para perempuan agar uh, merasa lebih nyaman, karena driver yang kita pilihkan merupakan driver yang perempuan, sehingga dapat membuat perempuan merasa aman dan juga nyaman, sehingga terhindar dari kasus-kasus seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu pelecehan dan juga ketidaknyamanan. Nah, mengapa Nawara? Dalam landscape layanan pengiriman yang semakin berkembang, seringkali kebutuhan spesifik dan tantangan unik yang dihadapi perempuan di sektor ini terabaikan. Platform yang ada mungkin tidak sepenuhnya memahami ataupun mengakomodasi perspektif perempuan, terutama dalam hal keamanan, kenyamanan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak akan solusi yang berpusat pada perempuan, yang tidak hanya efisien, tetapi juga memberdayakan dan juga aman. Nah, ada 3 poin di sini, 3 poin penting. Yang pertama yaitu layanan antar konvensional yang bermasalah. Nah, layanan antar berbasis perempuan yang saat ini masih manual dan terbatas dan juga kurang efisien. Platform digital nasional kurang aman bagi perempuan, menyebabkan 70% merasa cemas, ataupun 70% terjadi ya kecemasan jika para perempuan di Aceh mengakses platform-platform digital nasional seperti Gojek dan platform-platform lainnya. Kemudian solusi Nawara. Nawara hadir sebagai solusi inovatif untuk menciptakan lingkungan yang sepenuhnya aman bagi perempuan, pelanggan, dan juga mitra pengemudi, membangun solidaritas dan juga memberdayakan ekonomi perempuan lokal melalui platform digital terpercaya. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan khusus perempuan di Aceh. Nah, perempuan di Aceh memiliki kebutuhan kultural dan juga keamanan yang sangat spesifik dalam bertransaksi dan bergerak. Platform konvensional seringkali gagal memahami dan menyediakan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai lokal, meninggalkan celah penting dalam layanan yang aman dan juga sesuai syariat. Nah, sesuai syariat Islam Aceh, Nawara menawarkan layanan aman, terpercaya, dan selaras dengan norma lokal, dengan komitmen terhadap etika dan juga nilai-nilai budaya setempat. Nawara memberikan ketenangan bagi masyarakat Aceh dan mendukung transaksi yang nyaman bagi perempuan, baik sebagai pelanggan maupun mitra pengemudi. Nah, kemudian nilai jual unik Nawara. Nah, Nawara hadir dengan keunikan yang membedakan dari layanan antar konvensional, menawarkan solusi yang berpusat pada keamanan dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya sebutkan, yaitu yang 4 poin ini, yaitu keamanan terjamin. Semua mitra dan pengguna adalah perempuan, bebas dari kekhawatiran maupun pelecehan, seperti yang saya sebutkan tadi di awal.
Kemudian ada solidaritas dan komunitas. Solidaritas komunitas, yang dimana membangun jaringan dukungan antar perempuan, memperkuat ikatan sosial. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi lokal, fokus pada UMKM perempuan, memperluas jangkauan pasar dan juga meningkatkan pendapatan. Kemudian inovasi berbasis nilai lokal, mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai budaya dan syariat Islam Aceh. Nah, keempat pilar ini saling mendukung, menciptakan ekosistem yang tidak hanya aman, tetapi juga memberdayakan perempuan secara ekonomi di Aceh, mendorong kemandirian dan solidaritas komunitas. Nah, dari 4 poin ini kita dapat melihat bahwasanya Nawara ini sangat berkaitan dengan OSI kita, sesuai dengan tema InnoVillage 2025 ini, yaitu UMKM dan juga pemberdayaan perempuan. Nah, kemudian identifikasi permasalahan. Ini ada 3 poin identifikasi permasalahan. Yang pertama yaitu akses terbatas. Nah, perempuan kesulitan akses transportasi dan juga pemasaran yang aman. Dan sistemnya manual. Nah, sebelum adanya Nawara ini, para perempuan di Aceh melakukan sistem yang manual. Contohnya seperti menggunakan platform digital WhatsApp untuk mengakses ojek ataupun sistem antar jemput yang perempuan gitu. Jadi masih kesulitan dalam hal-hal bertransaksi maupun melakukan perjalanan karena sistemnya masih manual. Kemudian literasi digital yang rendah. Nah, UMKM perempuan belum terbiasa teknologi dalam usaha. Nawara hadir sebagai platform digital yang menghubungkan layanan antar dan jual dari perempuan untuk perempuan, menekankan keamanan, kenyamanan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Manfaat dari program Nawara. Yang pertama yaitu aksesnya aman, sistem antar dan jual yang lebih aman, teratur, dan juga transparan. Kemudian potensi replikasi, model sederhana yang mudah disesuaikan di wilayah lain di Aceh. Kemudian literasi digital, meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas jaringan pelanggan. Kemudian ada ekosistem inklusif, menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih hidup dan juga inklusif. Yang terakhir yaitu transfer pengetahuan, pelatihan, penggunaan aplikasi, keamanan digital, dan juga pemasaran online. Nah, kemudian di sini ada gambaran umum InnoVillage, yaitu Nawara adalah platform digital yang berbasis komunitas perempuan untuk layanan antar dan jual produk lokal di Gampong Kopil Darussalam. Nah, rancangan sistemnya di sini desain antarmuka, aplikasi mobile dengan fitur pemesanan, transaksi, pelacakan, dan juga dashboard desa. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan prototipe. Tim WSK mengembangkan prototipe menggunakan teknologi open source. Kemudian yang ketiga yaitu pelatihan dan pendampingan. 10-15 UMKM perempuan dan 5-10 pengemudi perempuan dilatih untuk menjalankan sistem awal gitu. Kemudian akan dikembangkan lagi. Yang keempat ada implementasi dan evaluasi. Nah, dilakukan bersama pemerintah desa dan komunitas perempuan untuk berkelanjutannya. Kemudian ada pencapaian nilai kebersamaan. Nawara menciptakan nilai kebersamaan melalui pendekatan kolaboratif antar masyarakat, mitra, dan universitas. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mempercepat penyampaian manfaat program, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, yang krusial untuk keberlanjutan jangka panjang dan penguatan ikatan sosial dalam komunitas. Di sini pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas digital dan juga solidaritas antar perempuan. Kemudian ada pendampingan lapangan agar masyarakat sebagai pelaku utama. Ini untuk masyarakat sebagai pelaku utama. Kemudian ada mitra sebagai pendukung dan juga universitas sebagai fasilitator. Dan yang ketiga yaitu ada sistem komunitas dikelola oleh perempuan setempat, menumbuhkan rasa memiliki dan saling percaya. Yang terakhir yaitu evaluasi berkelanjutan. Nah, komunitas secara rutin menilai kemajuan dan juga membuat perbaikan bersama untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian di sini ada langkah-langkah dari implementasinya. Nah, untuk minggu pertama, baseline survei untuk memetakan kondisi awal partisipasi masyarakat. Nah, untuk minggu kedua sampai keempat, pelatihan literasi digital, pengenalan platform kepada masyarakat, dan juga praktik langsung. Kemudian pada minggu kelima sampai keenam, pengembangan dan optimasi platform digital bersama mitra lokal KIMI gitu.
Jadi pada minggu 5 dan ke-6 ini kita sudah masuk ke dalam fase pengembangan dan juga optimasi digital, platform digital bersama mitra yaitu Kimi. Kemudian pada minggu ke-7 sampai 8 dilakukan uji coba inovasi. Masyarakat memberikan feedback, fitur maupun manfaat yang dihasilkan dari aplikasi ini. Kemudian minggu 9 sampai minggu 10 monitoring dan evaluasi akhir capaian T1, T2 dan 3 keterampilan digital dan penggunaan platform. Nah, keberhasilannya diukur melalui pretest ataupun post-test literasi digital, survei partisipasi dan juga analisis penggunaan aplikasi. Nah, kemudian di sini ada aspek keberlanjutan dan juga dampak. Model keberlanjutannya yaitu platform dikelola Kimi dan tim lokal, didukung iuran anggota dan juga kerjasama yang eksternal gitu. Kemudian operasional pasca program, Kimi dan tim lokal memantau, mengelola dan juga melatih berkelanjutan dengan evaluasi bulanan. Kemudian yang ketiga ada peluang pengembangan. Nah, peluang pengembangan di sini mencakup replikasi desa lain, fitur pembayaran digital, pemetaan potensi desa dan juga integrasi marketplace. Dan yang terakhir yaitu manfaatnya jangka panjang. Masyarakat mandiri mengelola ekosistem ekonomi digital, meningkatkan kesejahteraan lokal. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat menyejahterakan ekonomi, baik itu UMKM di dalam desa Kopel Madarussalam maupun desa-desa lain yang ingin mereplikasi dari aplikasi ini. Demikian pemaparan mengenai platform Nawara. Sebagai kesimpulan, Nawara menawarkan 4 nilai jual utama, yaitu keamanan yang terjamin karena semua mitra adalah perempuan, pemberdayaan ekonomi lokal bagi UMKM, pembangunan solidaritas komunitas, dan juga inovasi yang berbasis nilai-nilai lokal Aceh. Nah, program ini tidak hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga mencakup transfer pengetahuan melalui pelatihan literasi digital. Untuk aspek keberlanjutannya, platform ini dirancang untuk dikelola oleh mitra lokal dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan serta direplikasikan di wilayah lain di Aceh, baik itu di Aceh maupun wilayah-wilayah lain di luar Aceh, untuk menjaga pemberdayaan wanita dan juga UMKM. Kemudian yang terakhir yaitu Nawara bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang mandiri bagi masyarakat, terkhususnya perempuan sendiri. Mungkin sekian dari saya akhiri sampai di sini. Saya Muhammad Reki dari tim Nawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.